Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fidan Salazan. Hari ini saya akan mempresentasikan dasar-dasar komputer dan jaringan. Perkembangan generasi komputer. Yang pertama adalah generasi pertama. Colossus adalah perangkat komputer yang dikembangkan oleh pemecah kode Inggris pada tahun 1940 sampai 1959. Dr. John Mauchly dan Presper Eckert menggunakan katup termionik atau tabung vakum untuk melakukan operasi boelan dan perhitungan. Dan yang kedua adalah komputer generasi kedua. John Bader dan Walter Brattain pada tahun 1947 membangun transistor kerja pertama dari 1955 dan seterusnya. Transistor menggantikan tabung vakum dalam desain komputer sehingga memunculkan komputer generasi kedua. Dibandingkan dengan tabung vakum, transistor memiliki banyak keunggulan, lebih kecil dan membutuhkan daya lebih sedikit daripada tabung vakum sehingga menghasilkan lebih sedikit panas. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1964 sampai 1970. Merupakan riset dari generasi kedua dengan menghasilkan riset ini mengatakan bahwa transistor dapat dipadatkan IC. IC adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silicium dengan bentuk kecil dan berukuran beberapa milimeter. Dan yang keempat adalah pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. IC ini dibuat oleh Jack Balletto dan Floyd Gunnar Wetleson. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu integrated circuit. Yang kelima adalah komputer generasi kelima, merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi VLSI. Teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan parallel processing dan artificial intelligence. Dan ini hardware yang terdapat pada CPU. Dan ini contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Topologi bus menggunakan konektor T, BNC, dan sebuah terminator. Untuk media transfer datanya menggunakan jenis kabel koaksial. Cara kerja topologi bus sangat sederhana, yaitu semua perangkat komputer terhubung menjadi satu dengan kabel utama. Semua komputer dapat mengirim dan menerima data, dengan catatan kabel utama harus dalam keadaan bebas saat pengiriman data. Yang kedua adalah topologi star. Topologi star adalah topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada suatu perangkat penghubung ke perangkat-perangkat lainnya. Cara kerja topologi jaringan star adalah dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Kemudian jaringan yang berada di pusat akan menjadi semacam server sentral. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring adalah suatu metode yang menyambungkan dua atau lebih perangkat komputer di dalam rangkaian node yang setiap node saling terhubung sehingga terbentuklah sebuah cincin. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree merupakan suatu central hub atau pusat pengendali. Fungsi utama topologi di sini adalah untuk mengatur lalu lintas dalam suatu jaringan. Pada sebuah topologi tree ada dua minimal hub dan beberapa hub yang dipakai untuk menyambungkan masing-masing perangkat ke jaringan. Cara kerja topologi tree yaitu komputer paling atas memiliki fungsi sebagai pemimpin atau server. Kemudian komputer server biasanya dihubungkan dengan kabel utama agar bisa berkomunikasi dengan hub, dan nanti hubnya lah yang akan mengatur komunikasi dengan klien.
Dan ini contoh topologi jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.